kita pakai untuk menulis di sini, yaitu bahan bakunya itu dari minyak bumi. Yang tentu minyak bumi dia tidak terbarukan dan kalau kita gunakan terus-menerus dia bisa habis. Nah selanjutnya, apa sih potensi tempurung kelapa? Kenapa bisa dijadikan sebagai sumber bahan untuk membuat tinta? Yang pertama, tempurung kelapa itu dia memiliki kandungan karbon yang tinggi. Nah, ini kandungan karbon yang tinggi ini bisa digunakan sebagai pigmen tintanya. Nah, terus sumber daya yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Itu teman-teman tahu bahwa misalnya pohon kelapa yang sering dipakai adalah dalamnya, daging kelapanya. Nah, timbahnya si tempurung kelapa itu masih jarang digunakan, sehingga ini bisa jadi solusi untuk mengurangi jumlah tempurung kelapa yang ada. Selanjutnya, nah berdasarkan sumber yang saya dapat itu ada alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat tinta spidol dari tempurung kelapa. Jadi bisa dibaca, nah bahannya ada tempurung kelapa, gum arab itu sebagai perekatnya, terus ada aquades, ada polyetilenglikol glikol dan juga ada alkohol. Selanjutnya, ini metode pembuatannya gimana cara membuat tinta spidol dari tempurung kelapa. Yang pertama karbonisasi tempurung kelapa. Nah tempurung kelapa itu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian didehidrasi dalam oven. Nah proses karbonisasi dilakukan dengan cara membakar tempurung kelapa. Mungkin ini masih tanda-tanya ya, kenapa kan kita ini untuk prinsip kimia hijau, kenapa ada pembakaran? Justru kan menimbulkan limbah. Nah mungkin kita masih bisa mencari solusi di mana pembakaran yang bisa dilakukan supaya dia tidak menimbulkan limbah baru. Nah kemudian selanjutnya hasil pembakarannya kan arang, jadi arang seperti yang kita tahu ya, dia warna hitam. Nah kemudian setelah dibakar dia di-blender, dihaluskan. Nah setelah halus dia dilakukan pengayakan menggunakan ayakan, jadi dipilih yang halus. Selanjutnya proses pembuatan tintanya, setelah kita dapat serbuk karbon dari tempurung kelapa tadi yang sudah diayak, kita tambahkan dengan 50 ml aquades, 35 ml alkohol dan 5 gram gum arab dan 15 ml polyetilenglikol glikol. Nah karena gum arab yang berkaki bersifat hidrofili maka harus dilarutkan terlebih dahulu dalam air. Campuran diaduk menggunakan materi sterile di atas pipet hingga homogen. Nah tinta yang dihasilkan di jurnal ini dilakukan uji karakteristik meliputi uji densitas, viskositas, pH tinta dan pigmen tinta. Itu gambar ketika dia diujikan di kertas dengan konsentrasi yang berbeda. Selanjutnya, nah karakteristik tinta yang dihasilkan dari tempurung kelapa dia punya warna hitam yang pekat, kemudian daya serap yang baik ketika diujikan di kertasnya. Nah viskositasnya cukup stabil untuk aplikasi pada berbagai jenis kertas. Nah kesimpulannya dari jurnal ini disimpulkan bahwa tempurung kelapa bisa diolah menjadi tinta berkualitas dengan metode karbonisasi. Nah tinta dari tempurung kelapa memiliki potensi sebagai alternatif tinta konvensional yang dia lebih ramah lingkungan. Nah tentu ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut di mana biar dia bisa stabil ketika diaplikasikan di papan tulis, whiteboard, kemudian dimana juga kan itu pakai pembakaran pasti ada bau asapnya. Nah kita perlu formula lagi gimana biar dia baunya juga enak. Nah ini sumber yang saya gunakan, mungkin nanti teman-teman bisa membaca dari jurnal juga. Sekian dari saya. Kelebihan dari tempurung kelapa ini ketika digunakan sebagai tinta, dia tentu ramah lingkungan. Terus kemudian dia menghasilkan warna hitam yang pekat karena ketika tempurung kelapa dilakukan karbonisasi dia menghasilkan arang dan warna hitam pekat. Nah kekurangannya dia belum stabil ketika digunakan misalnya di papan tulis dan juga ketika di industri yang besar. Kita belum tahu, seperti yang saya sebutkan tadi, dia masih ada bau pembakaran. Nah terus takutnya juga ketika diaplikasikan dia masih menggumpal di ujung spidolnya. Itu banyak sekali ide penelitian dari mengenai kita sangat menarik menurut saya untuk ikut karya ilmiah, untuk ikut lomba ilmiah itu bisa coba nanti itu sesimpelnya aja, hanya satu bagian saja untuk meninggalkan aroma dulu atau untuk
pekerjaan metapen saya dengan teman saya Elvira kemarin, cuma saya izin menggunakan tugas ini dan saya tambahkan beberapa tugas pusaka lagi, yaitu dengan judul liquid standar 08 sawit sebagai inhibitor korosi baja ringan yang ramah lingkungan. Sebentar, stop. Ya. Ini sebenarnya bahan bakunya apa? Bahan bakunya itu lignin dari tandan 08 sawit. Oh, dia sekaligus sebagai inhibitor berarti. Ya, dia dimanfaatkan karena nanti saya jelaskan Bu ya. Berarti sebenarnya otaknya yang kira juga ya? Iya enggak ya? Ya, enggak, maksudnya yang ngerjain ini sebenarnya nyari idenya kemarin sama Elvira barengan ya? Ya kerjaan tugasnya sebelumnya mata kuliah sebelumnya. Tugas metopen kelompok ya? Iya. Ya, mungkin sebelumnya kita akan ya, beberapa pendahuluan ya, yaitu karena kita fokuskan itu baja ringan. Jadi baja ringan itu adalah suatu jenis baja paduan, jadi perpaduan dari berbagai logam atau alloy steel yang memiliki kandungan karbon yang rendah. Nah, baja ringan ini tuh sering digunakan dalam industri pengolahan minyak, gas sama kimia karena dia memiliki keunggulan, yaitu dia daya tarik, benturan kekuatan dan ketahanannya yang tinggi dan juga harganya yang relatif murah. Jadi dia sering digunakan dalam industri itu ya. Nah, kekurangannya itu dia memiliki ketahanan yang korosi yang rentan, terutama pada lingkungan asap. Nah, padahal dalam industri pengolahan minyak, gas dan kimia itu kita yang melakukan pembersihan asap, terus pembersihan kerak dan operasi pengoboran eksplorasi minyak dan gas itu dia menggunakan larutan asap secara ekstensif. Nah, apalagi nanti dalam misalnya pengoboran minyak kan di laut. Nah, di laut itu mengandung suatu ion klorida yang dapat memicu rusaknya baja, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, terus selanjutnya, maka dari itu karena tadi istilahnya baja ringan ini dia sering digunakan pengoboran industri tadi ya, tapi dia rentan sama korosi, makanya ada pencegahannya. Salah satunya cara mencegah itu dengan menggunakan inhibitor korosi. Nah, kata inhibitor dia kan memperlambat ya. Jadi ini dengan menggunakan inhibitor itu bukan langsung dia tidak terkena korosi, tapi hanya menghambat terjadinya reaksi korosi. Nah, sebentar dulu biar teman-temannya jelas, karena ya. kalau ditanya ketika ujian untuk produknya baja ringan, tahu kan bagaimana cara mengurangkannya karena terkait dengan bahan baku renewable. Berarti kan tetap dalam membuat baja ringan dalam kasus ini tetap bahan baku utama yang menggunakan campuran logam tadi ya. Terus ada tambahan bahan baku tambahan yang sekaligus fungsinya sebagai inhibitor, yaitu yang lignin. Lignin dari lignin dari mana tadi? Apa? Tempurung kelapa. Lignin dari tandan kosong kelapa sawit TKKS ya. Betul kan? Bukan Bu. Itu lignin ini itu adalah solusi alternatif Bu. Menggantikan ya inhibitor yang komersial. Iya benar. Ya, ya. Berarti kan tetap bahan baku Bajanya. utamanya baja. Ya. Benar. Ya. Kemudian dia menambahkan tambahan bahan baku tambahan sebagai inhibitor. Ya. Iya kan? Ya. Bukan menggantikan lignin TKKS ini, menggantikan bahan baku utamanya, bukan kan ya? Ya. Ya, itu maksudnya harus dipahami itu dulu ya. Jangan sampai nanti bahan baku sebelumnya campuran logam, baja, bahan baku pengganti yang renewable, lignin dari TKKS, itu keliru besar ya. Jangan sampai ada begitu ujian. Itu bisa kalau salah satu produknya ditanyakan ini. Itu kan belum tentu. Pasti di antara semua yang dipresentasikan. Ya, semua yang dipresentasikan dan mungkin bisa jadi dari tugas-tugas yang lain yang tidak dipresentasikan. Ya, oke. Menambahkan aja jadi saya kurang menambahkan gambar. Jadi sebenarnya inhibitor itu ini pelapis logamnya. Jadi logam baja ringan. Nah, inhibitor nanti kita dilapisi dengan menggunakan ya coating. Yang paling gampang tuh metodenya coating dengan dicat, dilapisi aja. Nah, terus di sini ada umumnya tuh ada inhibitor anorganik sama organik sintesis ya. Nah, inhibitor anorganik itu dia mengandung fosfat, kromat dan logam berat. Terutama ini di kromat dan logam beratnya ini yang berbahaya ya. Dimana ini sudah dibatasi dan dilarang di berbagai aturan lingkungan karena toksisitasnya dan kesulitan yang dihadapi dalam pembuangannya, terutama di industri kelautan. Dimana nanti kalau terjadi korosikan
melapisinya kan jadi dia ikut terlarut, nah itu jadi bahaya sendiri buat lingkungan. Nah, terus ada juga dia inhibitor organik sintetis, nah ini sudah cukup bisa sebenarnya menjadi satu solusi ya untuk untuk tidak menggunakan inhibitor anorganik yang mengandung kromat sama logam berat lainnya. Tapi di sini untuk organik sintesis itu daya produksinya yang sangat tinggi. Nah, makanya peneliti itu lanjut menawarkan solusinya itu menggunakan suatu inhibitor hijau, di mana ini menggunakan suatu ekstrak tanaman, di mana tanaman itu kan dia mengandung biasanya itu senyawa alami ya, yaitu sebagian besar berfungsi seperti nitro, ada NO2, hidroksil atau senyawa heterosiklik dan senyawa yang memiliki elektron pi, sehingga dapat mengarah pada proses absorpsi, fisosorpsi atau kemisorpsi. Maksudnya itu ini ya kan itu ada contoh gambarnya di mana tanaman itu ada banyak senyawa organik itu ya, NH, OH, terus sama aromat lainnya. Nah itu dia tuh bisa berikatan ini secara kemisorpsi karena dia punya ikat PIB ya, dia bisa ikatan kovalen koordinasi dengan Fe yang punya orbital D. Terus juga dia bisa secara physical substance dengan itu ya senyawa aromatik, karena senyawa aromatik itu punya elektron pi. Sedangkan Fe itu kan di sini kan ikatan logam itu kan banyak ini ya, ikatan logam kan banyak elektron ya, elektron yang kayakan elektron kan untuk saling mengikat antar logam. Nah itu kan karena elektron pi terutama di aromatik itu kan dia sifatnya adalah partial positif, jadi dia bisa berikatan secara fisik dengan elektron di sekelilingnya logam, di ikatan logam. Nah karena dia bisa berikatan itulah ketika dia istilahnya gampangnya kayak secara gampangnya dia mudah menempel pada logam kan, berikatan logam. Nah berikatan logam inilah yang nanti dia akhirnya bisa melindungi si baja ringannya gitu. Kalau yang kimia tadi lewat apa? Lewat ini PEB, dia berikatan secara kovalen koordinasi. Oke. Karena ada bantuan chemical mungkin dia akan lebih direkomendasikan ya. Tapi kalau absorpsinya fisik nanti gampang lepas, nanti belum menjalankan fungsinya sebagai inhibitor, dia coatingnya udah lepas biasanya itu kalau fisik. Tapi kalau ada yang inhibitornya ya bisa direkomendasikan. Oke. Ya kenapa hanya dengan melapisi itu ya, dia itu bisa udah melindungi logam dari korosi karena saya nggak tahu karena nggak ambil elektrokiminya, tapi kalau baca buku elektrokimia itu korosi itu adalah salah satu materi dari elektrokimia. Maksudnya korosi itu dia bekerja secara elektrokimia, dia tuh harus ada syaratnya, ada katoda, anoda, elektrolitnya gitu. Nah ketika dia dilapisi otomatis kan dia udah membatalkan reaksi titik temu antara si besinya ini ya sama sama elektrolitnya, sehingga dia tidak terjadi reaksi korosi secara elektrokimia karena dibatalkan secara contohnya gitu. Ya sebenarnya dia nggak apa-apa. Iya. Jelasnya lewat itu ya. Tapi nggak hanya lewat itu sih. Iya karena kali nanti lebih atau SKS lagi bu. Ya terus lanjut. Nah salah satu tadi ya kan dari tanaman. Nah ini ada alternatif lebih bagus lagi. Jadi ada beberapa jurnal yaitu dengan tanda kosong kelapa sawit, apalagi kan Indonesia sudah banyak tanaman sawit di Kalimantan maupun di Sumatera. Nah, dimana satu ton kelapa sawit ini tuh menghasilkan tandan kosong kelapa sawit sebanyak 130 gram atau sekitar 23%-nya dari limbah ini ya TKKS limbah satu ton kelapa sawit ya. Atau ini yang diajuin lomba kan enggak? Beda bu? Oh, Beda. Soalnya PKKS. Ya sama sekali beda. Nah di TKKS sendiri itu dia terdiri dari ada selulosa, hemiselulosa sama lignin sekitar 20,4%. Dan kenapa? Sebenarnya kan selulosa juga sifat juga punya aromatik, OH dan sebagainya. Nah tapi nanti tidak digunakan dalam solusi ini karena satunya. Nah karena karena selulosa itu dia bersifat hidrofilik atau dia lebih suka berinteraksi dengan air. Nah sedangkan lignin ini dia itu lebih hidrofobik, jadi dia tidak bisa
bisa berinteraksi dengan air, otomatis dia logam ini benar-benar terlindungi dari elektrolit atau dari media air dan sebagainya yang mengandung asam lagi. Itu dapat udah tuh plus kelebihannya, jangan lupa dicatat kalian, jangan ngelamun ya yang lain. Nah, contohnya ini kan ada ini gugur ini sterling ya. Sterling itu campuran dari berbagai struktur monomer. Nah, ini dia jelas dia banyak mengandung OH sama gugus aromatik yang saja bisa berikatan dengan logam. Ya, dia hidrofobik. Nah, ini ada beberapa penelitian yang sudah menggunakan ekstrak TKKS sebagai pelindung besi atau pelindung bajaringan. Ini ada bahan baku terbarukannya, dia dari ekstrak TKKS, dia langsung ekstrak TKKS, dia ada campuran selulosanya, masih ada campuran hemiselulosanya. Nah, dia di medianya itu ini ya, medianya asam klorida, terus semakin tinggi konsentrasi semakin efisien, semakin tinggi konsentrasi yang digunakan dalam melapisi logamnya itu karena semakin tinggi efisiensi inhibisinya, dan hasil peningkatan sampai 6,6% pada waktu perendaman yang lebih lama. Maksudnya besinya tak direndam lebih lama ya, di coatingnya itu. Nah, dia tingkat efisiensinya itu lebih tinggi untuk menginhibisi klorofinnya. Tapi kalau direndam lebih lama coatingnya lebih tebal. Iya. Iya. Ada penelitian yang menunjukkan itu. Iya, bunyi waktu perendaman juga. Membuat coatingnya lebih tebal ya. Iya. Nah, terus ada juga yang menggunakan ini ya, kraft lignin dan soda lignin dari TKKS. Dia di medianya dengan 3,6% natrium klorida. Nah, dia sudah ini. Dan ada juga yang paling peningkatan yaitu dengan merubah struktur gugusnya, yaitu dengan tambahan lignosulfonat. Jadi lebih mengikat si besinya. Tambah bahan kimia baru ya. Kalau dalam ilmu bridge chemistry gimana? Ada tambahan lagi gitu? Ada menambahkan bahan baku tambahan, sebaiknya auxiliary material sebaiknya dikurangi ya. Kalau misalnya tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kuantitas dan kualitas, ya nggak usah dipakai. Gitu ya kalau dalam konsep bridge chemistry. Kalau cuma ningkatin 1%, 2% sih nggak perlu ditambah. Lanjut ya. Nah, ini saja kalau ini adalah umumnya itu ekstrak dari tumbuhan itu dia ini ya, menggunakan absorpsinya tuh yang dengan mekanismenya fisiosorpsi ya dibanding malah kemi sorpsinya. Maksudnya mengadsorb apa? Berarti ligninnya mau mengadsorb apa dia ini? Iya. Oh iya. Prinsip Aries menerangkan tentang absorpsi ini kaitannya tadi dengan coatingnya lignin terhadap baja. Ya. Di bagian mananya? Ini maksudnya tuh umumnya tuh yang tanaman itu dia lebih ke menggunakan mekanismenya fisiosorpsi dibanding sorpsinya. Absorpsi untuk apa? Kaitannya dengan bajaringan? Oh, kata bajaringan. Ini kan lebih untuk ininya bu, ya ikatannya. Metodenya absorpsi. Apa? Metodenya absorpsi. Proses coatingnya pakai
Asopsi ya, yaitu asopsi. Asopsinya ini. Nah, asopsi penting. Berarti logam yang terserap pada litik. Oh, salah berarti. Jadi logam yang lignin terserap sama logam. Ya, litik yang terserap pada logam. Ya, jadi memang kalau kayak gini memang kalau nanti misalnya mengajuin lomba ya harus dilakukan studi asopsinya dong kalau begitu. Jadi proses votingnya dimatangkan dulu, jangan langsung menyebutkan bahwa oh dia berhasil sebagai inhibitor. Belum tentu karena dia renewable dia bisa menjadi kelebihan sebagai inhibitornya. Karena belum tentu karena dia renewable dia bisa terabsorpsi dengan baik. Padahal bacanya kalau dia tidak bisa terabsorpsi dengan baik, proses votingnya berarti tidak berhasil dengan baik. Apalagi kalau hanya fisik tadi perempas gitu, jadi banyak sebenarnya selebihnya ya kalau membahas ini. Oke, lanjut. Ya paham ya, pokoknya tahu ya apa hubungannya dengan absorpsi karena selain terakhir absorpsi itu, jadi proses votingnya lewat proses absorpsi. Nah, berarti sebenarnya yang mau diangkat oleh alias ini adalah pengganti untuk inhibitor. Ya, bajaringannya enggak ya. Bajaringannya tetap bajaringan. Tetap logam maksudnya. Tetap logam. Hanya inhibitornya yang diganti. Oke, baik, terima kasih alias. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dikendalikan oleh keinginan mereka tanpa bisa mengendalikannya. Apa maksudnya? Manusia dikendalikan oleh keinginan mereka ya, tanpa bisa mengendalikannya. Apa maksudnya? Maksudnya ini harus kayak nafsu perasaan terus ya bisa melihat nafsunya dan juga yang belum. Dia dikendalikan oleh keinginan mereka. Mereka tuh punya keinginan itu, tapi mereka tidak bisa. Nanti hati-hati kalau bikin foto di laporan skripsi. Kadang-kadang kita menguji malah salah fokus ke situ. Pertanyaan pertama tentang motonya dulu. Oh, panik, keringat dingin terus panik nggak bisa jawab yang lain-lain lagi karena nggak bisa jawab apa moto arti motonya itu apa. Ya ini cuma studi kasus ya, contohnya banyak seperti itu. Jadi hati-hati kalau mau bikin ambil kuas, jadi motor, jadi apa, pahami dulu untuk motonya ya. Pahami kalimatnya. Oke baik. Tadi Aries mengatakan. Ini mau ya. Ya, selanjutnya Aska. Siap-siap sini ya. Itu anak salah. Di sini.
kadang Beli ya bisa kan ya? ya Gum Arab itu, gam Arab itu bisa beli. Jadi ada ya? Bisa ada nggak ya? Bisa praktek ini terus lanjut. Nah dari pembuatannya itu juga terdapat banyak sekali prinsip kimia yang diterapkan. Itu ikuti penjagaan limbah, terus proses yang lebih aman, ekstraksinya itu aman, sintesisnya nih, terus penggunaan pelarutnya aman, efisiensi tinggi dan produk yang mudah terurai. Ya, biodegradabil. Terus proses sintesisnya itu sama kulitnya dicuci, terus ada yang direbus dengan aquades dan asam sitrat langsung, lalu ada juga yang dikeringkan dulu, terus nanti direbus, yang dikeringkan itu direbus, nah nanti disaring larutan pewarnanya, nanti ada dye A, dye B, terus ya dicampur dengan gam Arab, terus setelah dingin udah ditambahkan alkohol. Nah terus kalau yang saya lihat di jurnal yang menjadi acuan saya, itu rendemen pewarna dari kulit buah naga itu sekitar 13,4%. Itu mungkin dari 100 gram kulit buah naga itu bisa menghasilkan ekstrak dengan persen 13,4. Semasa jenis tintanya seperti itu, terus warnanya ya merah keunguan tadi, dia stabil di pH asam. Terus absorbensi tertingginya juga di sekitar 900 nanometer. Terus warna yang diperoleh ini yang dari bahan terbarukan tadi bisa dikembangkan di skala kecil, kayak industri rumah tangga atau yang kecil-kecil. Terus yang lanjut, misalnya ya itu tantangan dan solusi ini keunggulan produknya, berarti dia dari limbah, dari bahan baku utama, dan kita bisa memanfaatkan limbah. Terus semua bahannya bisa terdapat dari alam dan bisa terbagi. Terus tidak ada ketergantungan terhadap minyak bumi. Bahan-bahan tinta sebelumnya itu berasal dari minyak bumi yang dari industri skala besar. Biasanya dari mana tadi? Oh iya, aluena dan silena. Itu biasanya dari minyak bumi ya. Ada juga yang biasanya dari petrokimia. Terus prosesnya mudah, hemat biaya, terus mengurangi pemumpukan limbah. Nah tantangannya kalau kita menggunakan yang organik itu biasanya warnanya itu mudah terurai atau berubah karena terkena cahaya matahari. Dia gampang terdegradasi karena proses oksidasi ya. Dan solusinya itu kita bisa menambahkan stabilisator alami, itu seperti vitamin C yang punya antioksidan. Antioksidan ini dia nanti bisa mencegah terjadinya oksidasi karena dia bisa mengikat ion logam yang mampu menyebabkan oksidasi tadi dan bisa menyerap bisa menyerap ion logam tadi sama menetralkan radikal bebas. Nah, ini udah. Ya, ngomong-ngomong tentang stabilisator untuk tinta
contohkan tadi. Terus prosesnya juga sederhana, tidak menghasilkan limbah yang berbahaya, ramah lingkungan, dan dia membuktikan bahwa inovasi berbasis limbah itu punya nilai tambah dan mendukung keberlanjutan.